Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Aliyu karramallahu wajha. Nabi berwasiat kepada Imam Ali, selanjutnya khususnya kepada Imam Ali karramallahu wajha, umumnya kepada kita. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, hamba yang sangat Allah Ta'ala cintai, dan ini harapan kita, Allah cinta dengan kita. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita ittiba, ikut pada Rasul, nggak sampai kita. Sebab kita masanya beda. Ikutin ulama. Yang nantinya itu ulama ngikutin ulamanya, ngikutin sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul. Ya, kan begitu agama suruh. Baru ada kecintaan Allah Ta'ala karena kita mau nurut, mau ngikut, mau nurut. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, Al-Qur'annya semacam itu. Jadi kecintaan itu di mana adanya seorang hamba manakala dia ngikutin syariat yang sebenarnya. Nah, jadi kalau begitu cari guru mesti milih-milih. Salah guru resikonya besar. Kan yang menghantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Baik. Ahabbul ibadi ilallahi subhanahu wa ta'ala abdun. Paling yang Allah Ta'ala cintai. Jadi hamba-hamba yang paling Allah Ta'ala cintai siapa? Abdun sajidun. Seorang hamba yang mau sujud. Masya Allah. Besar sujud ini. Ya, sujud itu besar. Dan di situ kata Allah Ta'ala melalui hadis Nabi SAW, aqrabun nas ilallah. Manusia yang paling dekat di sisi Allah. Dekat penerimaannya, dekat dengan Allahnya. Waktu kapan? Waktu sujud. Oleh karena itu, kalau sujud, itu luar biasa. Nabi Adam alaihissalam ya melihat ya tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang dilakukan? Dihormat, disujud. Ditanya, ini siapa? Kan begitu. Namanya terpampang bersamaan dengan Allah. Iblis tadinya sujud pada Allah. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, kata Allah Ta'ala, ayo kamu sujud. Sujud di sini maknanya disuruh tunduk kepada Nabi Adam. Bukan sujud kayak kita sholat. Ada hadis nggak boleh sujud kecuali hanya pada Allah. Nakal nih iblis. Ya, kagak mau. Iblis kan begitu sifatnya. Dia berhasil udah lama duluan dia Nabi Adam. Ketika Allah Ta'ala suruh untuk hormat kepada Nabi Adam, nggak mau dia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar kana minal kafirin. Kan begitu Quran. Di ayat yang lain lebih parah lagi, ketika disuruh sujud protes iblis. Apa yang mesti disuruh sujud dengan yang kau jadikan dari tanah, bahan tanah hine?
ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Begitu. Udah kagak mau nerima, cengkal, ngejawab, ngebantah Allah Ta'ala. Nah ini. Dia kagak tahu di situ adanya murka Allah. Yang ada dia kebanggaan dirinya lebih dahulu jadi orang yang diciptakan atau makhluk yang diciptakan lebih dahulu. Udah sekian lamanya sujud sama Allah Ta'ala beribu-ribu. Udah merasa bangga, merasa jadi ketua dari sekian ketua. Ketika disuruh coba tuh ujian Allah Ta'ala, kagak mau. Disuruh balik lagi tuh iblis. Ayo, balik lagi. Balik kemana? Kepada Nabi Adam. Ayo, sujud. Nggak mau tetap. Mauan disiksa selama-lamanya. Teka. Jadi sifatnya iblis itu teka. Jangan sampai kita punya sifat teka dalam kesalahan. Udah salah teka, aduh ribet dah. Dah kita kembali lagi masalah. Abdun sajidun, si hamba itu sujud, mau sujud tuh jidat yang termulia ditaruh di tempat yang paling bawah. Kalau bukan karena Allah Ta'ala kita nggak mau. Karena Allah Ta'ala kita sujud. Coba kan ke bawah kita punya muka sujud. Ada anggota sujud lagi tuh 7. Jidat kita kalau pakai peci jangan sampai ke bawah banget, nutupin jidat. Atau punya rambut panjang sampai nutupin tuh jidat, jangan begitu. Jadi ada yang mesti diperhatikan dalam sujud. Anggotanya 7, jidat 1. Tangan tuh telapak tangan 2 kan jadi 3. Dengkulnya tuh kan 2 jadi 5. Kemudian bagian jarinya kaki tuh, jari kaki. Semuanya kita tegakin tuh, jangan jari kaki kita kita turunin. Tegakin yang jari kakinya. Jadi semuanya terdapat kita 7 anggota sujud. Itu semuanya mesti diperhatiin. Kalau enggak sah. Ya. Kita sujud. Nah, waktu sujud tuh orang kenapa yaqulu fi sujudihi, mengucap dalam sujudnya dia tuh orang. Allah Ta'ala demen banget nah orang yang model begini. Allah Ta'ala cinta banget yang dia udah mau sujud sama Allah Ta'ala. Itu kan luar biasa. Kehambaannya dipertunjukkan kepada Allah. Kemudian dibaca. Dia ucap di waktu sujudnya ngomong begini. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita belum hafal nih. Jadi dengerin aja dulu ya. Ya kalau kita kebenaran mau hafalin, kita ulang lagi. Waktu sujud bacanya begini. Ini Allah Ta'ala sayang banget sama tuh orang. Dia udah sujud, kemudian dia sujud, dalam sujudnya itu dia baca. Rabbi inni ya Allah, hai Tuhan kami, yang ngatur kami, yang ciptain kami, yang nyiptain saya, ini sesungguhnya saya zalamtu nafsi, telah menganiaya diri saya sendiri. Saya suka nakal, nggak benar. Saya jadi biang kerok dalam diri saya sendiri. Faghfirli dzambi, ampuni dosa saya. Dia ngakuin tuh dia punya dosa, kesalahan. Orang kalau ngaku sama Allah Ta'ala luar biasa. Allah Ta'ala demen orang-orang yang ngaku dia mau tobat sama Allah Ta'ala. Ayo kata Allah Ta'ala, fafirru ilallah, tubu ilallah taubatan nasuha. Jangan sampai kagak balik. Sebab Allah Ta'ala seneng sama orang-orang yang balik. Ketimbang dia kagak balik. Sombong orang kalau kagak balik. Hati-hati, sombong tuh gara-garanya si iblis. Dia tuh yang bikin jaringan, yang jadi umpanan buat orang itu agar sombong. Biar bareng-bareng sama dia di neraka. Begitu iblis nakal. Nah ini orang waktu sujudnya ngomong begini, ngucap, Rabbi inni dzalamtu nafsi, ya Allah,
Ya Tuhan kami, ya Tuhan saya, ya yang ciptain saya, yang milikin saya, yang ngatur saya, ini sungguhnya saya zalamtu nafsi, menganiaya diri sendiri, nggak benar. Waghfirli dzambi, dosa saya nih banyak ampunin. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena enggak ada yang bisa ngampunin dosa illa anta, kecuali engkau. Wah, disebut kalimat engkaunya itu pengakuan kita kepada diri kita yang enggak benar, engkaunya yakni Allah yang Maha Pengampun. Itu Allah Ta'ala demen ame tu orang. Ame tu orang hamba yang dia sujud, waktu sujudnya dibaca tu Robbi ini zalamtu nafsi faghfirli dzunubi atau dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini faedahnya besar ya. Faedahnya besar ini kita ambil, kita bungkus, kita amalin. Itu namanya kita ngaji mau bener. Lah kan ngaji mau ngapain kalau nggak mau bener? Lagu nggak bener kita udah tahu deh diri kita. Emang kita ini zalamtu nafsi. Saya bengal sama diri saya nih. Saya nggak bisa kendaliin saya punya diri. Begitu. Ya Ali karramallahu wajha alaika bisolatid duha bis safari wal hadari. Biasakan oleh kamu sholat duha. Ada waktunya sholat duha paling kagak sebelum zuhur. Dari mulai jam berapa nih? Umpamanya 6:30. Kita udah ada. 6:30 deh kalau hitungan kita 6:30. Kita sholat duha. Mau nggak bisa sampai 8 rakaat 22 gitu, nggak sampai kita 2 rakaat. Basis baca Fatihah, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ringan aja. Ntar rakaat kedua setelah Fatihah kita baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kita mau baca umpamanya wasyamsi nggak hafal. Udah emang udah bagian kita begitu modelnya. Ya, kita nggak hafalin. Udah, jangan sampai tinggalin. Baca. Kita takbir deh usolli sunnatad duha rakataini lillahi ta'ala. Saya kepengen, kalau bahasa Indonesianya saya berniatan sholat duha 2 rakaat. Allah Akbar. Baca. Ya kita mau baca doa ibtita Allah akbar kabira, kita enggak baca langsung. Alhamdulillahirabbil bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai habis. Fatihah kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Entar begitu setelahnya waktu rakaat kedua setelah Fatihah baca apa? Qul huwallahu ahad. Itu. Itu salat duha tuh. Minimalnya 2 rakaat. Karena kan kita jadi orang sibuk, nggak pukul lagu. Sibuk kita. Sampai urusan duha aja 2 rakaat. Udah mulain dulu dari 2 rakaat. Nanti tambah lagi. Kan yang penting dimulain dulu. Kalau nggak dimulain, lah gimana ceritanya kita. Jadi alaika bisolati duha bis safari, waktu kita jalan jauh masih kita ingat apa? Salat duha. Wal hadari, dan dalam keadaan nggak pergi jauh. Kita di rumah kita mau kerja, kita pun nggak kerja atau kita jauh kebenaran. Diutus sama perusahaan kita, sama kantor kita jauh, tetap duha nggak ditinggalin. Nah ini cakep banget. Kenapa? Karena dia kepengen ada hubungan terus sama Allah Ta'ala melalui sholat. Dan sholat itu adalah sepaling abdul wasilah, perantara menuju Allah Ta'ala melalui sholat. Emang kenapa hebatnya sih sholat duha? Fa innahu idza kana yaumal qiyamati yunadi munadin min fawqi syarafil jannati ainal ladzi kanu yusalluna duha. Begitu tuh. Karena apabila nanti di hari kiamat nada yunadi, ada suara yang bersuara. Nada munadi bersuara. Itu suara kita dengar.
Jelas datangnya dari mana? Min fauqi syarafil jannah, dari puncak ketinggian surga. Tapi terdengar. Sebab yang namanya suara kan harus dengan taruhnya di yang paling tinggi. Dulu kan ceritanya azan begitu. Belum ada pengeras suara. Orang azan di mana? Di satu tempat yang tinggi biar supaya suaranya itu dibawa oleh gelombang angin supaya kedengaran. Itu tujuannya. Supaya orang tahu waktu sholat. Kalau sekarang azan tetap dibawa speakernya di atas. Ya, gelombang suaranya itu. Ya, zaman dulu begitu. Dan Nabi melihatnya pemuda-pemuda yang suaranya bagus, yang suaranya keras, disuruh untuk azan. Untuk azan Nabi pilih tuh. Jadi kalau muadzin, tukang azan mesti dalam pilihan, seleksi ketat dari sudut etikanya dia, dari sudut suaranya dia. Jangan azan asal comotan aja. Semua juga orang bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar lah. Jangan begitu. Yang bagus, suaranya yang keras, lantang, keras, fasih, bagus suaranya. Bukan disuruh juga panjang-panjang. La ilaha illallah, lame banget habisnya tuh azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Waduh, macam-macam dah. Udah dimainin tuh. Begitu. Bukan juga begitu. Ya, bukan juga begitu. Lah kalau suaranya enak masih mendingan, kalau suaranya kagak enak. Jadi bid'ah kita bikin tukang adzan yang suaranya kagak enak. Terus suaranya gitu kagak enak. Jangan sampai semacam itu. Nah, ini kita balikin lagi. Yunadi munadin. Ada suara. Ada yang berseru. Ini malaikat dah kalau bahasa kita. Min fauqi syarafil jannah, dari puncak sorga. Ainal ladzi kanu yusalluna duha. Di mana orang-orang yang dulunya, mana orang yang dahulunya pernah sholat duha. Dapat pengumuman. Ayo, siapa yang pernah dulu sholat duha? Udhulu min babid duha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke pintu, dari pintu duha. Ada pintu duha, nggak bisa masuk kecuali kalau orang punya apa? Punya kartu duha. Ya, begitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi paling kagak kita masukkan, daftarin diri kita pada orang-orang yang masuk dalam golongan ngerjain sholat duha. Coba ada suara nanti, ayo masuklah orang-orang yang pernah sholat duha di dunia, masuklah ke surga dari babud duha, pintu duha. Pintu duha, ya. Terus apa lagi? Bisalamin aminin, dengan aman, dengan selamat, sentosa, bahagia, disambut. Kita enggak masuk nyelonong begitu, enggak disambut, tapi disambut. Dipersilahkan untuk masuk ke babud duha. Anda orang-orang yang kanu yusalluna. Dulunya kalian adalah orang-orang yang sholat duha. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholatid duha. Tidaklah Allah utus dari satu nabi, dari sekian nabi, kecuali Allah Ta'ala perintahin tuh nabi dengan sholat duha. Tuh coba. Jadi kelas-kelas para nabi itu duha, perintah, wajib. Kita dimasukkan untuk masuk
ke arena apa? Para nabi, alhamdulillah diikut sertakan. Dikasih kita babul duha. Masuk jangan kagak masuk. Rugi kalau nggak masuk. Ya itu duha namanya. Ya. Kita nggak hafal doanya Allahumma duha kau baha nggak hafal gitu ya. Emang bukan tukang hafal. Udah habis kelar sholat kita ngomong, ya Allah, saya berdoa sebagaimana yang Engkau ajarkan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana berdoa Nabi-Mu di kala duha. Ya Allah, saya meminta sebagaimana apa yang diminta oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berlindung sebagaimana yang berlindung darinya oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kita kagak bisa. Oh, duha kita mau minta rezeki, ngomong lagi rezeki Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang bermanfaat dunia dan akhirat kami. Ngomong dah doa sama Allah Ta'ala pakai bahasa Indonesia ya. Allah dengar, Allah ngerti. Memang bagusnya pakai bahasa yang dikasih bahasa Arab. Udah begitu teksnya lagi dari Nabi. Kelihatan jempol banget, keren itu. Pakai bahasanya dari Nabi dapatnya. Kan keren dapat dari Nabi. Itu kan kita bukan bagian kita. Bagian kita nggak ngerti gitu-gituan. Allahumma inna duha kau baha nggak ngerti gitu dah. Nggak ngerti sama sekali itu. Yang kita ngerti sholat duha, habis sholat duha kita doa. Ngomong aja ya Allah Ta'ala begitu deh. Ya Allah, saya minta apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Saya berlindung apa yang berlindung oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kita minta rezeki, ya Allah berikan rezeki kami yang banyak, yang luas, manfaat dunia akhirat. Gitu aja dah. Ya, kita kelas kacangan. Wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amarahu bisolati duha. Tidaklah Allah Ta'ala mengutus satu orang nabi dari sekian banyak nabi kecuali Allah Ta'ala perintahkan tuh nabi untuk sholat duha. Tuh kalangan nabi kita dimasukkan, dicampurkan kita sama mereka. Lah, beruntung udah. Ya, beruntung kita. Apalagi ya Ali karamallahu wajha min karamatil mu'min zaudatun muwafiqatun. Di antara daripada karomah dapat keramatnya orang mukmin, zaudatun muwafiqatun, istri yang mufakat. Istri yang kalau kita bawa ke kanan dia mau ke kanan. Kalau kita mau bawa ke kiri dia mau kiri, kagak menentang lu. Sebab yang kita jadi imam nih ngerti sesuai dengan agama kita bawa. Kita jadi imam kan dari suami. Di antaranya karomat orang mukmin, tuh Allah Ta'ala kasih kemuliaan kepada orang mukmin dapat bini muwafiqatun. Sepakat sama kita seiring seirama antara murah sama bautnya. Lah salam. Coba. Udah apa lagi? Ini kalau istri kita lagi ngomelin anak kita jadi orang tua nih, jadi laki jadi orang tua bilang, jangan apa omelin anak begitu. Lah dibelain tuh anak. Atau sebaliknya kita lagi ngomelin anak kita, ngasih tahu yang sebenar-benarnya. Itu bini kita datang, biarin aja anak kenapa sih? Lah, jadi tuh anak punya payung buat neduh, buat berlindung. Jadi apa artinya omongan orang tua? Ini artinya ini bini enggak muwafaqah. Adanya mukhalafah. Zaudatun muwafiqatun. Ini jadinya mukhalifatun. Bergesekan ulu sama bini. Dia bini mau begini, si laki mau begini. Ente lihat kalau ente mau cari sebenar-benarnya. Makanya kan orang dulu bilang, lo jangan kawin ya kayak orang beli kucing dalam
karung. Kan begitu orang lo. Teliti sebelum membeli. Apalagi kan buat hidup kita. Ya, gitu udah kadongan. Nah, kalau udah kadongan, pelan-pelan ngerapiinnya. Pelan-pelan ada diskusi, ajak tukar pikiran, ajak arahan. Ceramah majelis taklim yang banyak, yang benar-benar majelisnya rapi, kita ajak. Nanti ada tuh ulama yang nasihatin, didengerin. Tuh. Jadi kalau majelis taklimnya kumpulan majelis taklim apa? Seragam melulu nyak ya ibu-ibu. Habis seragam rapi kelar, entar ziarah tur ke sono tur ke sene. La ilaha illallah. Kapan lo mau taat ame laki? Kata laki bilang, lu mau kemana? Mau ziarah. Kemana? Ke sono dihitung. Oh, mau ziarah. Mau ngikut siapa? Ustazah. Kata lakinya, lu gak usah ziarah. Oh, gak bisa. Wah, bang gak bisa bang. Orang kita udah daftar, kita udah ini. Kalau mau juga dari awal-awalnya gak ngasih. Lah, dari awalnya tuh bini kita gak ngomong. Udah di ujung baru. Kita bilang, jangan. Gak usah. Nah, kita lebih cenderung kemana nih? Kita lebih cenderung kepada ustazah kita ngomong sama ustazah kita. Ah, tuh laki. Ada aja laki lo. Udah gini hari baru ngomong. Ada awal-awal. Nah, bedu dia sama turu-turu perempuan. Gelok kita. La ilaha illallah. Zaman sekarang. Udah. Mau kata apa? Udah mungkin kita salah. Komunikasi kita sama bini kita kurang. Kasih. Namanya orang perempuan kata agama kurang akalnya, hawa nafsunya lebih didahulukan. Begitu dah. Ya alimin karomatil mu'minin. Daripada keramatnya orang mukmin zaudatun muwafiqatun, dapat istri yang mufakat. Yang selaras sama kita, sejalan, enak. Apalagi wassalatu jama'atan, salat berjamaah itu bagian daripada karomah kemuliaan Allah Ta'ala kepada orang mukmin, dikasih salat berjamaah. Alhamdulillah. Jamaah kalau kagak gitu jamaah ame orang rumah, kalau kita kagak datang ke masjid atau ke musala ke rumah. Anak-anak kita ayo kita bangunin subuh, jamaah. Lah kita kagak bisa mimpin. Anak kita suruh mimpin. Anak kita juga kagak bisa mimpin. Jadi siapa yang mimpin? Bini kita kagak boleh jadi imam. Kalau kita kagak ngerti kan lo aja deh, lo kan nggak ngaji. Kata lakinya. Lo aja deh yang jadi imam. Si bini ya taat bukan tempatnya. Ya dia kalau gitu dia jadi imam tuh bini. La ilaha illallah. Jadi kita di sini ada kekurangan. Di mana kekurangan kita kagak bisa kita tambal gini hari, kita nggak perbaiki gini hari. Mau nggak mau kita dituntut, ayo deh bangun subuh ke mushola atau ke masjid untuk berjamaah. Ini min karomatil mu'minin, tanda Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada orang mukmin, diantaranya bisa sholat berjamaah. Satu lagi, apa lagi? Wajiranun yuhibbuna, tanda Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada orang mukmin. Jiran, tetangga, yuhibbuna, cinta sama kita. Enggak kudu kita kasih duit tiap hari, enggak begitu. Ya, enggak begitu. Memberikan kecintaan atau tetangga bisa cinta karena kita memberikan kecintaan, perhatian kepada tetangga. Kita dengan tetangga kita. Lah, zaman sekarang hidup di kota besar. Rumah pada gede-gede. Bukan rumahnya aja yang gede. Apa pagarnya pada tinggi-tinggi. Lah, kagak ada yang kenal tetangga sama tetangga. Kalau di kampung, alhamdulillah.
tetangga sebelah. Tapi bukan masalah banyaknya tetangga yang ada. Yuhibbun, di antara Allah Ta'ala kasih kemuliaan kepada orang mukmin, tetangga-tetangganya senang sama dia. Terasa nikmat bertetangga. Wallahu a'lam bishawab.